Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sedang ramai seperti biasa. Pedagang saling memanggil pembeli, kuli pasar mendorong gerobak, dan orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Di tengah keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil membawa tongkat kayu kesayangannya. Ia terlihat tidak terburu-buru, seakan dunia sedang berjalan perlahan untuk dirinya. Beberapa orang menyapanya, karena Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai lelaki penuh akal yang sering membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Hari itu, ia menuju istana karena dipanggil oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja sedang duduk bersama menterinya, wajahnya tampak tidak puas. "Abu Nawas," kata sang raja sambil mengusap jenggotnya, "aku sudah mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Kali ini aku ingin menguji apakah akalmu benar-benar tajam seperti yang dikatakan orang." Abu Nawas menunduk penuh hormat, namun di wajahnya terlukis senyum tipis yang menandakan ia siap menghadapi tantangan apapun. Raja melanjutkan, "Aku ingin kau membawa ke hadapanku sesuatu yang paling kuat di dunia, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Jika kau berhasil, kau boleh meminta hadiah apa saja. Jika gagal, kau akan dihukum." Para menteri saling memandang, sebagian menahan tawa, karena tantangan itu terdengar mustahil. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baik, tuanku, hamba akan membawa apa yang engkau minta, tetapi berikan hamba waktu 2 hari." Raja mengangguk sambil yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti kewalahan. Abu Nawas lalu berpamitan dan meninggalkan istana, berjalan sambil memikirkan petunjuk dari ucapan raja. Sesampainya di tepi sungai Tigris, ia duduk di atas batu besar, memandang air yang mengalir sambil bertanya pada dirinya sendiri, sesuatu yang paling kuat, tetapi tak terlihat. Setelah berpikir lama, ia tersenyum, karena sebuah ide mulai muncul. Hari pertama ia habiskan untuk mengamati angin yang berhembus di pasar, memainkan bendera-bendera dan menggerakkan debu di udara. Di rumah seorang nelayan, ia melihat perahu hampir terbalik akibat hembusan angin kencang. Di jalan, ia menyaksikan seorang pedagang kesal karena atap tendanya terangkat oleh angin. Semua kejadian itu membuat kesimpulan Abu Nawas semakin tajam. Angin tidak terlihat, tetapi kekuatannya luar biasa. Ia yakin raja sebenarnya ingin melihat apakah ia bisa memahami perumpamaan yang tersembunyi di balik tantangan tersebut. Pada hari kedua, Abu Nawas mempersiapkan rencananya. Ia mengambil kantong kulit besar, mengikat ujungnya rapat-rapat, lalu pergi ke bukit kecil di luar kota, tempat angin bertiup kencang. Ia membuka kantong itu dan membiarkan angin masuk, lalu segera mengikatnya kembali. Ia tersenyum, karena rencananya sederhana tanpa tipu-tipu, namun cerdas. Setelah itu ia pulang dan menunggu hari pemanggilan kembali ke istana. Pada pagi ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kantong kulit besar yang diikat dengan tali. Para menteri berbisik-bisik, sebagian menahan tawa karena tak percaya Abu Nawas datang membawa kantong kosong. Raja memandang dengan heran sambil duduk tegak di singgasananya. "Abu Nawas, apakah ini yang kau bawa?" tanya raja dengan nada meremehkan. "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri.
Di dalam kantong ini ada sesuatu yang paling kuat di dunia namun tak bisa dilihat mata. Raja tertawa kecil, menganggap Abu Nawas sedang mencari alasan untuk menutupi kegagalannya. Baiklah, jika benar di dalam kantong itu ada sesuatu yang kuat, buktikan. Abu Nawas mengangguk dan maju ke depan raja. Ia meletakkan kantong itu di lantai, lalu dengan cepat membuka ikatannya. Seketika angin menyeruak keluar, menghembuskan karpet, menggoyangkan tirai sutra istana, bahkan membuat mahkota raja sedikit bergeser. Semua orang tercengang karena angin itu keluar begitu kuat seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terkurung di dalam kantong tersebut. Raja yang awalnya meremehkan, kini memandang Abu Nawas dengan mata terbelalak, sementara para menteri saling memandang tidak percaya. Setelah hembusan angin mereda, Abu Nawas berkata, "Tuanku, inilah angin. Hamba yakin angin adalah sesuatu yang paling kuat namun tak terlihat. Dengan angin, kapal berlayar melintasi lautan, badai meruntuhkan bangunan, dan manusia tak mampu melawannya. Ia tidak memiliki bentuk, namun kehendaknya dapat dirasakan oleh seluruh alam." Istana menjadi hening, bahkan suara nafas pun terdengar jelas. Sebagian menteri berdecak kagum, sebagian lagi merasa malu karena sebelumnya menertawakan Abu Nawas. Raja akhirnya tersenyum lebar, bangkit dari singgasananya, dan berkata lantang, "Abu Nawas, engkau benar-benar lelaki yang cerdas dan berhikmah. Banyak orang melihat dunia dengan mata, tetapi engkau melihat dengan akal. Aku bangga memiliki rakyat sepertimu." Ia kemudian memerintahkan pelayan untuk membawa meja hadiah emas, perak, dan uang dinar untuk Abu Nawas sebagai penghargaan. Namun dengan kerendahan hati, Abu Nawas menolak sebagian besar hadiah itu dan hanya mengambil cukup untuk hidup sederhana. "Tuanku, hamba tidak ingin menjadi tamak. Kecerdikan bukan untuk mencari kekayaan semata, tetapi untuk kebaikan." Raja semakin menghormati Abu Nawas, dan seluruh isi istana kembali menyanjung namanya. Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana dengan senyum tenang, angin berhembus lembut melalui halaman istana seakan mengiringi langkahnya. Kota Baghdad kembali ramai, dan orang-orang membicarakan kecerdikan Abu Nawas selama berhari-hari. Anak-anak di jalan menirukan kisahnya, para pedagang mengulang cerita itu sambil tertawa, dan para menteri, meskipun tidak semua suka, mengakui kecerdasannya. Sejak hari itu, raja semakin sering memanggil Abu Nawas untuk meminta pendapat dan mencari nasihat dalam berbagai persoalan. Bukan karena raja ingin menguji lagi kecerdasannya, tetapi karena ia tahu Abu Nawas selalu melihat sesuatu tidak hanya dengan mata, tetapi dengan pemikiran dalam. Kisah tentang angin yang tak terlihat itu menjadi pelajaran besar di seluruh Baghdad, bahwa tidak semua hal dapat dilihat, tetapi bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat-sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Raja Harun al-Rasyid. Suatu ketika baginda raja dan penasehatnya ini sedang duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian baginda raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. "Bagaimana pendapatmu tentang cara memindahkan masjid ini?"
Tetapi jangan sampai masjid ini rusak karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas pun berpikir sejenak. Begini Baginda, bagaimana kalau Baginda membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, maka Raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehatnya ini, Baginda Raja pun setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan tim-tim yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan tersebut. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka aku akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu mengerjakannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkanlah hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendirian? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, jawab Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Tanya Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apapun syaratnya pasti ku penuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan, kata Baginda. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkannya di atas pundak saya, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir bagaimana cara meletakkan sebuah masjid di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian Raja pun berkata kepada Abu Nawas. Sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat. Bila dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting, maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mengerti maksudnya. Terima kasih karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah Raja, diadakanlah pesta untuk rakyat. Semua ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Terhindar kemarahan istri. Diam-diam ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, sang istri selalu marah-marah kepadanya. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal ini membuat istrinya merasa gelisah dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Dia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas belum pulang. Bahkan sang istri telah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah beranjak larut malam, di luar begitu gelap, tetapi Abu Nawas belum juga kembali pulang. Tiba-tiba saja dalam kondisi seperti itu, terdengar suara orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu.
Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dia menuju jendela rumah sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Dia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi oleh istrinya. Tak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu yang dibawanya ke orang tadi. Dia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya ke lantai. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja pukulan membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang itu terkapar tak berdaya di lantai rumah. Istri Abu Nawas pun merasa puas dengan tindakannya ini, menganggap bahwa perlakuan itu setimpal dengan kesalahan suaminya, Abu Nawas. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada tinggi. Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tidak bangkit-bangkit dari pingsannya. Istri Abu Nawas pun mulai penasaran dengan keadaan orang tersebut. Dalam keadaan cahaya yang kurang itu, istri Abu Nawas berusaha melihat dengan seksama orang yang telah dipukulnya tadi. Dan betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang yang dipukulnya tadi bukan suaminya. Dia tidak mengenal sama sekali wajah orang yang dipukulnya itu. Dalam kondisi seperti itu, istri Abu Nawas kemudian menyebut orang itu sebagai pencuri, pun kemudian berteriak sekeras-kerasnya. "Ada pencuri, tolong, tolong, tolong," teriak istri Abu Nawas ketakutan. Tentu saja teriakan istri Abu Nawas membuat warga di sekitar rumah Abu Nawas berhamburan keluar ingin menangkap pencuri tersebut. Tak lama kemudian, banyak warga yang sudah berkumpul di rumah Abu Nawas. Mereka kemudian menangkap dan mengikat pencuri yang masih pingsan di lantai rumah. Para warga pun terkejut dengan kejadian tersebut, karena ada seorang pencuri yang dapat ditangkap dan ditaklukkan oleh seorang wanita. Bahkan pencuri itu babak belur dipukuli oleh istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai pingsan tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali seperti sedia kala, kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah itu, hanya suatu kekeliruan saja," kata istri Abu Nawas berusaha menjelaskan. "Kekeliruan bagaimana?" tanya warga tersebut. "Tadi dia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang. Makanya langsung saja saya pukuli tanpa ampun," jelas istri Abu Nawas lagi. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka, terkejut melihat banyaknya warga yang berkumpul di rumahnya. Setelah mendengar cerita pencuri yang babak belur dihajar istrinya, dia pun tersenyum kecut dan bersyukur dalam hati, "Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya," kata Abu Nawas. Meskipun demikian Abu Nawas merasa bangga dengan istrinya yang sanggup melumpuhkan pencuri seorang diri. Bayangan di balik kaca mutiara. Angin gurun berhembus pelan malam itu ketika rombongan kecil Abu Nawas, Sultan Harun al-Rasyid, dan si bocah bersorban merah mulai meninggalkan oasis Mawadah. Bintang-bintang tampak bergerak pelan di langit seolah mengikuti perjalanan mereka, dan suara serangga malam bagaikan iringan musik yang memayungi perjalanan sunyi namun penuh tekad itu. "Abu Nawas," ucap Sultan lirih sambil menatap gurun gelap di depan mereka, "di depanku hanya ada kegelapan, tapi entah mengapa aku merasa kita sedang bergerak ke arah yang benar."
Karena hati yang jujur selalu menunjukkan arah, jawab Abu Nawas tanpa menoleh. Bukan mata yang membimbing manusia, tapi nurani. Jawaban itu membuat sang sultan terdiam. Si bocah menoleh pada Abu Nawas, menatapnya lekat-lekat seolah sedang mempelajari setiap gerakannya. Kalau begitu, gumam si bocah, kau yakin kau masih mengikuti nuranimu? Abu Nawas tersenyum. Kalau aku tidak mengikutinya, aku sudah kembali ke Baghdad sejak tadi. Mereka berjalan sampai fajar menyingsing. Ketika matahari mulai muncul, dari kejauhan tampak suatu bangunan besar menjulang, seperti istana, tetapi bukan dari batu, melainkan dari kaca berkilauan yang memantulkan cahaya matahari bagai permata raksasa. Bangunan itu tampak muncul begitu saja dari gurun, seperti fatamorgana yang menjadi nyata. Sultan menahan napas. Istana apa itu? Aku belum pernah melihat bangunan seperti ini seumur hidupku. Itulah istana mutiara cahaya, jawab si bocah pelan. Di dalamnya ada sesuatu yang kalian cari, dan sesuatu yang kalian takutkan. Langkah mereka semakin mendekat. Begitu sampai di depan gerbang istana, mereka melihat pintu besar dari kaca bening tanpa pegangan dan tanpa engsel. Abu Nawas melangkah pertama, menyentuh daun pintu itu, dan tanpa diduga, kaca itu tembus seperti air. Tangannya menembus masuk tanpa rasa sakit. Pintu yang hanya terbuka bagi orang yang tidak berniat jahat, kata Abu Nawas. Rupanya negeri cahaya tak pernah jauh dari logika. Sultan melangkah ragu, tapi setelah menyentuh permukaan kaca, tubuhnya ikut tembus ke dalam. Giliran si bocah, dan sama mudahnya, ia pun masuk. Di dalam istana, tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, tidak ada orang. Semua sunyi, namun suasana terasa hidup, seolah gedung itu mengamati kedatangan mereka. Dinding-dinding kaca di ruangan utama memantulkan bayangan mereka, tapi ada satu hal aneh, pantulan Abu Nawas tertinggal setengah detik lebih lambat dari geraknya, seolah-olah refleksi itu memiliki pikirannya sendiri. Sultan mendekat ke kaca, dan tiba-tiba refleksinya berbicara dengan suara yang sama, tetapi tanpa membuka mulutnya. Yang datang untuk mencari jawaban, harus siap membuka tabir dirinya sendiri. Sultan tersentak mundur. Belum sempat ia bertanya, lantai di bawah kaki mereka bergetar pelan, dan dari dalam kaca muncul sosok berjubah putih, wajahnya tidak terlihat, seluruh tubuhnya hanya seperti cahaya yang dibentuk manusia. Selamat datang, Abu Nawas, kata sosok itu. Sultan Harun, dan kau, anak cahaya. Abu Nawas memejamkan mata beberapa detik, bukan karena takut, tetapi seperti menyusun keberanian untuk bertanya. Kami datang untuk jawaban, ucapnya. Jawaban tentang mimpi dan tanda yang membawa kami ke negeri ini. Dari ujung aula, kaca besar retak, dan dari balik retakan itu muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Suara tawa dingin menggema di seluruh istana. Bagus sekali, kata bayangan itu. Sekarang kalian kuat, dan aku sudah siap menghancurkan kalian. Sosok cahaya menoleh tajam. Kau tidak diundang. Bayangan itu menyeringai. Aku tidak perlu undangan untuk datang. Selama ada cahaya, aku akan selalu ada. Karena siapapun yang membawa cahaya, juga membawa bayangan. Istana berguncang. Si bocah memegang lengan Abu Nawas erat-erat. Abu, apa itu? Abu Nawas menatap gelap tanpa gentar. Itu, bagian dari kebenaran yang harus kita hadapi. Bayangan mendekat perlahan,
dan suara gemuruh besar terdengar seakan seluruh negeri akan runtuh. Sosok itu membungkuk pelan. Sebelum jawabannya diberikan, ada satu hal yang harus kalian ketahui, kebenaran bukanlah hadiah. Kebenaran adalah ujian. Tiba-tiba kaca lantai mulai memproyeksikan gambar, bukan gambar negeri asing, bukan kejadian di masa lalu, tetapi memori di dalam hati setiap orang yang hadir. Cahaya pertama menunjukkan Abu Nawas, panjang perjalanan hidupnya, penderitaan masa kecil, kelicikannya yang menyelamatkan hidup orang banyak, dan air mata yang selalu disembunyikannya saat sendiri. Cahaya kedua menyorot Sultan Harun, wajah kuat yang selama ini kebal terhadap kritik, namun di baliknya ada pria yang takut akan kehilangan rakyat, tahta, dan martabat. Cahaya ketiga menyorot si bocah bersorban merah, belum ada gambaran masa lalu, hanya cahaya samar yang berputar, seolah kehidupan dan takdirnya belum terukir. "Kenapa anak ini berbeda?" tanya Abu Nawas. Sosok cahaya menjawab, "Karena dia bukan masa lalu. Dia adalah masa depan." Sultan tertegun. Abu Nawas merasakan sesuatu yang aneh, campuran harapan dan kecemasan, tapi ia tetap diam. Anak itu menatap Abu Nawas, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. "Kau tahu siapa aku sebenarnya, kan?" tanya si bocah lirih. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tangannya di kepala si bocah, mengusapnya penuh kasih. "Aku tahu, tapi belum saatnya kau tahu." Sosok cahaya melangkah maju. "Ada satu jawaban yang kalian cari, dan satu pertanyaan yang belum kalian sadari." Dinding kaca bergetar dan memantulkan kalimat besar. "Apa arti cahaya?" Sultan mengernyit. "Cahaya adalah penerangan, cahaya adalah sinar. Cahaya adalah petunjuk," sahut si bocah. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berkata lembut, "Cahaya adalah kebenaran, dan kebenaran hanya bermanfaat bila seseorang siap menerimanya." Sosok cahaya mendekat, semakin terang hingga hampir menyilaukan. "Kalau begitu, bersiaplah menerima cahaya." Tiba-tiba ruang istana berubah gelap, tak ada suara, tak ada dinding, tak ada lantai. Hanya kegelapan. Ketiganya saling memanggil namun tidak bisa saling menemukan. Kesunyian itu cukup lama hingga ketakutan merayap diam-diam ke dalam hati. Kemudian dari kejauhan, Abu Nawas mendengar suara tangis seorang anak. Ia berjalan menembus gelap, memanggil, sampai ia menemukan si bocah duduk sendirian, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut," kata si bocah. "Aku tidak mengerti kenapa aku ada di sini. Semua orang berharap banyak dariku, tapi aku tidak tahu siapa diriku sendiri." Abu Nawas memeluknya. "Jangan takut. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang tahu semuanya, melainkan orang yang berani mengakui bahwa ia belum tahu apa-apa." Tiba-tiba suara lain terdengar, suara Sultan, memanggil dari jauh, penuh kegelisahan. Mereka berlari menuju suara itu dan mendapati sang Sultan, duduk sendirian, bergetar ketakutan. Aku tidak ingin gagal sebagai raja," ucapnya. "Aku takut suatu hari rakyatku membenciku." Abu Nawas dan bayangan kekuasaan. Langkah Abu Nawas menuju istana pada pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena ia tahu bahwa kebenaran yang akan disampaikannya tidak akan disukai banyak orang. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah rakyat yang menunduk, seakan takut pada bayangan mereka sendiri. Para pedagang berbicara lirih,
Para buruh bekerja tanpa banyak suara, dan para penjaga kota berdiri dengan tatapan kosong. Semua itu menjadi tanda bahwa ketidakadilan telah lama bersemayam, hanya saja terlalu rapi untuk terlihat jelas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana terasa berbeda. Para pejabat berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia menyadari bahwa namanya telah menjadi topik pembicaraan, bukan sebagai penasihat bijak, melainkan sebagai ancaman bagi kenyamanan mereka. Namun Abu Nawas tidak mengubah sikapnya. Ia berjalan dengan langkah tenang, seolah tidak peduli pada tatapan penuh kecurigaan. Khalifah Harun ar-Rasyid menerima Abu Nawas secara pribadi. Wajah sang khalifah tampak letih, namun matanya tajam. "Aku mendengar tentang pedagang tua yang ditangkap," kata khalifah tanpa basa-basi. "Katakan apa yang kau ketahui." Abu Nawas menjelaskan dengan tenang bagaimana pungutan liar telah menjadi kebiasaan tersembunyi, bagaimana rakyat kecil dipaksa membayar atas sesuatu yang tidak tercatat dalam hukum, dan bagaimana ketakutan membuat mereka memilih diam. Ia tidak menyebut nama pejabat manapun, tetapi setiap kata yang diucapkannya seakan menunjuk langsung ke arah mereka yang bersalah. Khalifah mengepalkan tangan. "Mengapa tidak ada yang melaporkan ini sebelumnya?" "Karena kejujuran," jawab Abu Nawas, "telah dianggap sebagai kesalahan." Khalifah terdiam. Ia tahu bahwa perkataan itu benar. Selama ini, ia terlalu mengandalkan laporan para pejabat, tanpa menyadari bahwa laporan tersebut telah disaring oleh kepentingan. Namun keputusan tidak bisa diambil tergesa-gesa. Khalifah memerintahkan penyelidikan, tetapi secara diam-diam. Ia tidak ingin kegaduhan sebelum kebenaran benar-benar jelas. Keputusan ini justru dimanfaatkan oleh para pejabat licik. Mereka melihat kesempatan untuk membungkam Abu Nawas sebelum penyelidikan membuahkan hasil. Di luar istana, fitnah mulai disebarkan. Abu Nawas dituduh sebagai penghasut, pembuat keresahan, bahkan disebut merendahkan martabat pemerintahan. Beberapa orang yang dahulu menghormatinya kini menjaga jarak. Abu Nawas menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak membela diri. Ia berkata kepada seorang sahabatnya, "Jika kebenaran membutuhkan pembelaan berlebihan, berarti manusia belum siap menerimanya." Suatu malam, Abu Nawas dipanggil secara mendadak ke pengadilan. Tuduhan resmi dilayangkan, menyebarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan merusak ketertiban umum. Ruang pengadilan dipenuhi pejabat, ulama istana, dan para penjaga. Suasana tegang. Banyak yang yakin Abu Nawas kali ini tidak akan lolos. Hakim bertanya dengan suara dingin, "Apakah engkau mengakui telah menyebarkan keresahan?" Abu Nawas menjawab, "Jika menyampaikan kenyataan disebut keresahan, maka masalahnya bukan pada kata-kataku, melainkan pada kenyataan itu sendiri." Jawaban itu membuat ruangan bergemuruh. Hakim mencoba menekan, menuduh Abu Nawas terlalu berani menilai sistem negara. Abu Nawas tidak terpancing emosi. Ia hanya berkata bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam kritik, melainkan yang mampu memperbaiki diri. Sementara itu, di balik tirai istana, Khalifah Harun ar-Rasyid mendengarkan jalannya persidangan. Setiap kata Abu Nawas terasa seperti nasihat yang ia terima secara langsung. Ia menyadari bahwa membiarkan Abu Nawas dihukum berarti mengakui bahwa kejujuran memang tidak lagi punya tempat. Khalifah akhirnya muncul di ruang pengadilan. Semua orang terdiam.
Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku ingin mendengar satu hal. Apakah ada satu pun bukti bahwa Abu Nawas berbohong?" Tidak ada yang menjawab. "Kalian marah?" lanjut Khalifah, "bukan karena ia salah, tetapi karena ia berani." Pengadilan pun dibubarkan. Abu Nawas dibebaskan, dan penyelidikan terhadap pungutan liar diperluas. Beberapa pejabat mulai panik. Sebagian mencoba melarikan diri, sebagian lain berusaha mencari kambing hitam. Namun bagi Abu Nawas, cobaan belum berakhir. Ia tahu bahwa kebencian yang tertunda seringkali lebih berbahaya. Dalam kesunyian malam, ia berdoa agar hatinya tidak dipenuhi rasa bangga. Ia sadar bahwa ujian terbesar bagi orang jujur bukanlah ancaman, melainkan pujian. Sesi ini berakhir dengan Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris, menatap pantulan bulan di air. Ia berkata dalam hati bahwa kejujuran sejati bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang tetap berdiri di jalan yang benar meski tanah di bawah kaki terasa rapuh. Abu Nawas dan bayangan kesabaran. Pada masa itu, Baghdad tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya manusia berjalan dengan langkah tergesa. Orang-orang berlomba mengejar waktu seolah waktu adalah musuh yang harus ditaklukkan. Dalam keadaan seperti itu, kesabaran tidak lagi dianggap sebagai kebajikan, melainkan sebagai penghambat. Abu Nawas melihat semua itu dengan mata yang tenang, karena ia tahu bahwa perubahan zaman seringkali dimulai dari perubahan cara manusia memandang nilai. Ia menyadari bahwa orang-orang tidak lagi sabar bukan karena hidup terlalu sulit, melainkan karena mereka terlalu ingin segera sampai. Mereka ingin hasil tanpa proses, pengakuan tanpa usaha, dan kebenaran tanpa mendengar. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun, karena ia tahu bahwa kegelisahan adalah penyakit yang menular. Ketika Khalifah mengumumkan sayembara kesabaran, istana dipenuhi oleh manusia yang membawa kisah penderitaan mereka seperti membawa bukti dagang. Mereka saling berlomba menunjukkan luka, seolah penderitaan otomatis melahirkan kesabaran. Abu Nawas memperhatikan dengan hati yang berat, karena ia tahu bahwa banyak dari mereka sebenarnya sedang menuntut pengakuan, bukan menunjukkan kebijaksanaan. Tugas yang diberikan kepadanya di gerbang istana ternyata jauh lebih berat daripada yang terlihat. Setiap hari, orang-orang datang dengan berbagai wajah. Ada yang bertanya dengan tulus, ada yang bertanya dengan nada meremehkan, dan ada pula yang sengaja mengulang pertanyaan hanya untuk melihat apakah Abu Nawas akan marah. Setiap jawaban Abu Nawas menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Pada hari-hari awal, Abu Nawas masih merasakan getaran emosi di dadanya. Ia bukan manusia tanpa rasa. Namun ia belajar untuk tidak langsung mempercayai setiap dorongan hati. Ia berkata dalam dirinya bahwa tidak semua suara harus dijawab, dan tidak semua tantangan perlu ditanggapi. Disitulah kesabarannya mulai tumbuh, bukan sebagai pengekangan, tetapi sebagai pemahaman. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan suara keras dan sikap menantang. Ia bertanya dengan sengaja memutarbalikkan kata-kata Abu Nawas dari hari sebelumnya. Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Abu Nawas memandang pemuda itu dengan tenang dan bertanya apakah ia benar-benar ingin jawaban, atau hanya ingin diperhatikan. Pemuda itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ada orang yang tidak terpancing oleh emosinya. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas mulai memahami pola manusia.
Ia melihat bahwa sebagian besar kemarahan bukan berasal dari kebencian, melainkan dari rasa tidak didengar. Maka ia mulai lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Terkadang ia hanya mengangguk, terkadang ia diam. Anehnya, orang-orang justru merasa lebih dihargai. Para pengawal istana heran melihat perubahan suasana di gerbang. Tempat yang sebelumnya penuh kegaduhan menjadi lebih tenang. Bukan karena orang-orang berhenti bertanya, tetapi karena mereka belajar menurunkan nada. Kesabaran Abu Nawas menular tanpa ia sadari. Khalifah kemudian mengujinya dengan cara yang lebih halus. Ia menyebarkan kabar seolah Abu Nawas telah gagal menjalankan tugasnya. Orang-orang mulai membicarakan Abu Nawas di belakang. Sebagian meremehkan, sebagian mencibir. Abu Nawas mendengar semua itu, tetapi tidak membela diri. Ia berkata dalam hatinya bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan suara. Pada suatu pagi, seorang pejabat datang dan menegurnya dengan keras di depan umum. Tuduhan itu tidak adil dan tidak berdasar. Banyak yang menunggu ledakan emosi Abu Nawas. Namun ia hanya berkata bahwa hujan tidak marah kepada awan, meski awan menutupinya. Kalimat itu menyebar cepat, karena sederhana tetapi mengandung kedalaman. Ketika akhirnya Khalifah memanggil Abu Nawas dan mengakui semua ujiannya, Abu Nawas tidak menunjukkan kepuasan. Ia justru berkata bahwa kesabaran bukan sesuatu yang bisa dimenangkan, karena setiap hari manusia harus mengulanginya. Khalifah terdiam, karena ia menyadari bahwa pelajaran itu lebih mahal daripada hadiah apapun. Abu Nawas menolak kemuliaan istana. Ia kembali ke kehidupan sederhana, tetapi pandangan orang terhadap kesabaran telah berubah. Mereka mulai memahami bahwa kesabaran bukan menunggu tanpa bergerak, melainkan bergerak tanpa merusak diri. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap utuh ketika keadaan mengajak manusia terpecah. Di akhir kisahnya, Abu Nawas berkata kepada seorang anak kecil yang bertanya tentang rahasia hidup, bahwa bayangan selalu mengikuti tubuh, tetapi tidak pernah mendahului. Jika manusia ingin sampai dengan selamat, biarkan kesabaran berjalan bersamanya, bukan ditinggalkan. Dan seperti bayangan itu pula, kesabaran Abu Nawas tidak pernah meminta dilihat, tetapi selalu ada, mengingatkan manusia bahwa kekuatan terbesar seringkali berbicara paling pelan. Memenangkan lomba berburu. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan seluruh kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut, hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan juga kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun, lalu diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana.
Tapi Baginda Raja Harun memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Abu Nawas berpikir sejenak, lah tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana, lah pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya, dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana, pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku, teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya. Namun Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali, malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja lalu menyuruh dua orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan kedua peserta tersebut. Dan pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang, jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan Abu Nawas dan telur unta. Suatu ketika Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh Raja terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat Baginda Raja tidak mau makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya tetapi tetap saja sakit. Obat pun banyak yang ia minum tapi tetap saja hasilnya nihil. Namun demikian, Baginda tidak mau menyerah, ingin sembuh. Maka beliau pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit Baginda Raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas, tertarik dengan sayembara ini. Maka tidak lama kemudian, ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja terkejut saat melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. Hei Abu Nawas, setahuku kau bukan tabib,
Tapi mengapa kau ikut sayembara ini? Tanya Baginda Raja heran. Hehehe, Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini aku bisa mengobati orang sakit, jawab Abu Nawas percaya diri. Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga? Tanya Baginda Raja masih tidak percaya. Oh tentu Baginda. Sebenarnya apa sakit Anda ini? Tanya Abu Nawas. Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas. Aku merasa lesu Abu Nawas, keluh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Hahaha, Abu Nawas tertawa dengan jenaka. Hei Abu Nawas, apa ada yang lucu? Tanya Baginda agak geram. Tidak Tuan, kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya, jelas Abu Nawas. Sungguhkah? Apa nama obat itu dan di mana aku bisa menemukan obat itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Baiklah saya beritahu Anda, nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini, kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, Baginda Raja merasa bersemangat ingin segera mendapatkan telur unta itu. Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau, seru Baginda Raja. Carilah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja, sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya Baginda Raja berangkat dengan pengawalnya, memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun al-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun al-Rasyid tidak mau menyerah, ia terus berjalan ke rumah-rumah warga tapi tetap saja ia tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun al-Rasyid ini sungguh kuat sekali, ia tidak peduli seberapa jauh jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu, ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur itu, akan kuhukum kau, gerutu Baginda Raja. Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas besok, perintah Baginda Raja agak kesal. Siap Baginda, tapi lebih baik kita pulang saja sekarang. Memang sepertinya kita tidak akan menemukan telur itu, kata salah seorang pengawal yang sudah terlihat kelelehan. Raja Harun al-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya, namun beberapa saat kemudian ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi, seru Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua itu, Baginda Raja amat kasihan, maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun al-Rasyid. Sang kakek tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. Terima kasih nak, semoga Allah membalas kebaikanmu, kata sang kakek. Sama-sama kek, jawab Raja Harun al-Rasyid. Oh iya kek, saya mau bertanya. Apakah kakek punya telur unta? Tanya Raja Harun al-Rasyid pada si kakek. Telur unta, sang kakek kemudian berpikir sejenak. Dan, hahaha, tawa sang kakek. Raja Harun al-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada si kakek. Apa saya salah tanya kek? Bisa Anda jelaskan? Tanya Raja Harun al-Rasyid keheranan. Nak, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta? Jawab si kakek. Mendengar penjelasan dari sang kakek, membuat Baginda Raja dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta? Unta adalah binatang yang melahirkan bukan bertelur, gumam Baginda Raja.
Keesokan harinya sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat-kamit. "Awas kau Abu Nawas! Awas kau Abu Nawas!" gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun datang. Ia memberi senyuman jenaka kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja pun langsung memarahinya. "Hai Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan bukan bertelur," kata Baginda Raja dengan geram. "Anda benar Tuan Raja, telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan bukan bertelur," sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan sang raja. "Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur itu? Pokoknya sekarang kamu harus dihukum," kata Baginda Raja. "Tunggu dulu Baginda, sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya," cegah Abu Nawas. "Tanya apa?" kata Baginda Raja sudah tidak sabar. "Bagaimana kondisi tubuh Tuan Raja hari ini?" tanya Abu Nawas. "Kondisi badanku, aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun turun," kata Baginda Raja. Sesaat kemudian, Baginda Raja pun terdiam sejenak. "Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang, penyakitku hilang Abu Nawas," seru Baginda amat gembira mendengar cerita Abu Nawas. "Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali." "Benar Abu Nawas, itu penyebabnya." "Terima kasih Abu Nawas," sahut Raja Harun al-Rasyid. "Benar Tuan, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Baginda, rajinlah bergerak," kata Abu Nawas. "Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu tapi aku akan memberikanmu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa," kata Baginda Raja gembira. "Terima kasih Tuan Raja," jawab Abu Nawas singkat.